Sore hari ini renungan mengambil tema yang mudah, kemarahan menutupi keraiman Tuhan. Siapa sih nggak pernah marah dalam hidup kita? Pasti setiap orang pernah marah. Lalu apa arti marah? Saya mengambil beberapa sumber. Dikatakan di sana, marah itu sebuah emosi yang ditandai pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar, tidak adil, kita biasanya marah reaksinya. Kemarahan membantu kita memahami bahwa kita merasa dirugikan dan memberi dorongan untuk bertindak atau memperbaiki keadaan. Lalu keraiman ilahi yang kita ikuti dalam devosi merupakan sifat Allah, di mana Allah itu melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat kita apa adanya. Keraiman ilahi mengajak seluruh umat manusia menyadari belas kasih Allah yang tiada batasnya. Bagaimana pendapat kitab suci tentang tema kita marah itu? Saya menemukan beberapa teks. Orang dilarang untuk marah. Kitab Pengkhotbah bab 7 ayat 9 dikatakan di sana, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang yang bodoh. Bahkan kalau kita marah, sebenarnya IQ kita itu turun karena tadi kita lebih mengedepankan apa yang menjadi luapan hati kita tanpa bisa mengontrolnya. Biasanya orang marah cenderung ingin membalas. Kalau saya disakiti, ya saya menyakiti. Tapi dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kukasihi atau kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Seringkali kita ingin sekali membalasnya, tapi kita diingatkan, kita tidak boleh membalas, biar Allah yang akan menyadarkan dia. Nah, lihat gambarnya ya, kalau marah itu sampai kayak gitu rambutnya. Nah, marah itu masuk dalam perbuatan menurut hawa nafsu. Itu bukan dalam buah-buah roh, tetapi buah-buah dosa dalam Galatia 5 ayat 20. Kita juga diingatkan jangan sampai kemarahan menyebabkan kita berbuat dosa. Santo Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 26 dikatakan di sana, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, sekarang kita bisa refleksi, bagaimana kalau kita marah? Kadang kan sampai berlarut-larut, diam-diaman, kunci kamar, dan sebagainya. Nah, kita disadarkan oleh Efesus 4 ayat 26 ini. Bahkan di dalam doa, jangan ada yang marah. Santo Paulus kepada Timotius pun juga menasihati. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kalau orang itu tetap marah, menyimpan amarah dalam hati, apakah ia bisa berdoa dengan baik? Nah, itu pertanyaannya. Tapi kita seringkali menyimpan amarah itu, sehingga hidup kita menjadi berat. Kata-kata yang lembut memadamkan amarah. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Seringkali kalau kita konflik, itu kan cenderung nadanya meninggi. Kata-katanya mulai pedas dan sebagainya, sehingga membangkitkan marah. Tapi cobalah kalau kita itu memberi jawaban yang lembut, pasti akan meredakan kegeraman. Orang tua jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Santo Paulus
juga menasihati kepada kita, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita diminta jangan cepat marah. Banyak nasihat di sini ya dalam Amsal bab 15 ayat 18, bab 16 ayat 32, bab 19 ayat 11. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang bisa menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Artinya tadi marahnya tadi ya. Dalam Yakobus 1 ayat 19 juga dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kemarahan sebagai dosa pokok, karena kemarahan itu adalah keinginan yang tak teratur dan penuh kekerasan untuk menghukum orang lain disertai kebencian dan balas dendam. Ya, itu gambarnya ada 7 dosa pokok, salah satunya adalah kemarahan. Santo Gregorius menasihati kemarahan sebagai hambatan besar untuk kemajuan spiritual. Makanya kalau kita devosi, jangan sampai memendam atau menyimpan amarah di dalam hati kita. Karena kemarahan membuat kita kehilangan penilaian yang baik, sikap yang tenang. Orang kalau marah, itu kan pasti yang dilihat adalah kekurangannya. Toh? Apalagi sikapnya pasti nggak tenang. Pingin sekali membalas dan sebagainya. Pingin meluapkan, pingin menerangkan dan sebagainya. Yang kedua adalah kita kehilangan kelembutan yang menjadi pesona hubungan sosial. Orang kalau sudah marah-marahan, pasti renggang hubungannya. Bahkan kalau lihat orangnya sudah apa eh, mencari jalan yang lain, tidak mau ketemu dan sebagainya. Kehilangan juga rasa keadilan karena membuat kita buta terhadap hak-hak orang lain. Kita ingin membalasnya dan sebagainya. Yang kedua, kita kehilangan semangat rekoleksi yang tidak dapat dipisahkan dari persatuan erat dengan Allah, dari kedamaian jiwa. Rekoleksi artinya adalah rekoleksi. Jadi kembali melihat pengalaman bersama Allah. Kita tidak punya semangat itu, kita kehilangan karena kemarahan menutupi segalanya. Nah, kemarahan ini juga menembus generasi milenial kita. Kalau kita lihat dalam hidup kita zaman ini, orang muda itu kan seringkali mengharapkan kejujuran, kebenaran. Mereka bereaksi dengan keras jika merasa ditipu, dicurangi. Kalau kita lihat anak-anak kita, kan pinginnya selalu kepo dan sebagainya. Tetapi kalau sudah dibohongi, dia pasti cepat marah. Ada yang menyalurkan dengan fisik, adu jotos, ada yang konfrontasi langsung secara verbal, ada yang juga membangun komunitas untuk mendukung kemarahan. Artinya bahwa dia mencari teman-temannya untuk bisa mendukungnya, meluapkan kemarahan atau memberi penilaian yang jelek kepada orang lain itu. Jika dunia seakan-akan tidak mendukungnya, ia mudah sekali menyalurkan kemarahan pada dirinya sendiri dengan lari dari kenyataan atau memilih bunuh diri. Kemarahan juga menyelinap dalam persahabatan kaum muda. Berapa banyak persahabatan hancur karena salah paham, cara berpikir yang beda, janji yang tak ditepati, atau merasa dikhianati. Dari data Pusat Informasi Kriminal Nasional, ada 971 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang periode Januari hingga 18 Oktober 2023. Angka itu sudah melampaui kasus bunuh diri sepanjang tahun 2022 yang jumlahnya 900. Polri juga mencatat kasus bunuh diri paling banyak ditemui di perumahan atau pemukiman, yaitu 741 kasus. Kemudian ada yang di perkebunan, 104 kasus, dan di persawahan, 18 kasus. Dan kalau dilihat dari data itu, ada orang yang punya pikiran atau keinginan bunuh diri itu didominasi kaum perempuan. Ada 5,9
Nah, kemarahan juga merasuki keluarga. Orang tua yang adalah menyediakan ikatan persatuan dan pemahaman dalam keluarga. Orang tua harusnya menjadi teladan bagi anak-anak, tetapi menjadi tercerai-berai jika mereka bertengkar, berkelahi, berpisah, maka tidak mungkin bisa membawa anak-anak pada persatuan dan keutuhan keluarga. Anak menjadi korban. Hati-hati, si penggoda sering memanas-manasi istri atau suami untuk saling membenci. Ia mulai dengan hal-hal yang kecil untuk membuat keduanya jengkel. Hati-hati, penggoda itu senantiasa atau iblis itu mencari memanas-manasi. Ya, ayo, ayo, ini hal-hal yang kecil. Misalnya odol nggak ditaruh pada tempatnya sudah mulai. Yang satu, misalnya istrinya, Pak ini gimana? Mbok yang ditaruh ini sudah repot-repot, baslap dan sebagainya kok ini. Atau mungkin ngambil pakaian sudah ditata rapi, sudah itu jengkel, marah lagi. Nah, ini hati-hati si penggoda ini manas-manasi. Sehingga nampak ketidakmampuan pihak yang satu untuk menghormati pasangannya. Semua akarnya adalah sikap mementingkan diri. Muncullah kebencian dan benih kemarahan ditebarkan. Lalu, kalau kita berpikir merefleksikan bagaimana ya mengalahkan kemarahan. Yang pertama adalah jangan jadi penggosip. Penyebar gosip adalah orang yang datang dengan cerita yang enak didengar. Karena si A atau si B melakukan ini dan itu yang harus kita ketahui. Pertama-tama mereka mengatakan bahwa ia tidak bermaksud buruk kepada kita atau orang lain, namun hanya peduli pada situasi. Biasanya kan gitu ya. Orang itu kalau gibah, kumpul itu kan ngerasani yang satu gitu kan bukan berarti mau apa menjelekkan sebenarnya, hanya untuk memberi informasi. Nah, sementara itu kita percaya bahkan menanyakan detailnya. Nah, kita menjadi kepo kan. Nah, yang menyebabkan kita merasakan kepahitan, tidak suka dan marah. Jika gosip itu menyangkut diri kita terdorong untuk membalas baik dengan perkataan atau perbuatan. Maka terjadilah siklus menjelek-jelekan atau memfitnah orang. Kadang kita ingin menjadi penyambung lidah setelah kita mendengarkan kejelekan seseorang dan memberitahukannya kepada orang lain supaya ia tahu. Seakan-akan kita berjasa dengan memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan orang lain. Padahal kita hanya merusak pikiran orang itu. Maka kita dinasihati dalam Amsal 6 ayat 16 dan 19. Ada 6 hal yang dibenci oleh Tuhan. Dan yang ketujuh adalah kejijikan bagi dia, yaitu orang yang menyebabkan keterpecah belahan. Maka jangan jadi penggosip ya. Jangan sampai komunitas yang sudah terjalin baik itu terpecah belah. Karena Tuhan tidak mau atau dibenci oleh Tuhan. Putra Sirak juga menasihati dalam Sirak 19 ayat 10, apakah kamu mendengar sepatah kata, biarlah itu berhenti di kamu saja. Nah, Sirak memberi sebuah kebijaksanaan, kalau kita mendengar sesuatu yang jelek-jelek tentang orang lain, ya sudah, jangan diwartakan lagi, berhenti saja di kita sendiri. Karena kalau semakin bergulir, semakin digoreng, maka semakin tidak karuan dan hanya yang muncul adalah kemarahan. Yang kedua, bagaimana mengalahkan kemarahan? Yaitu diam. Seringkali dikatakan diam itu emas. Saya membaca dalam buku Mengikuti Jejak Kristus nomor 71, karangannya Thomas A. Kempis, dikatakan di sana, kalau orang yang rendah hati dicaci maki, ia tetap merasa damai karena percaya akan Allah dan bukan akan dunia ini. Ia menanggung hinaan itu dalam diamnya, merenungkannya dalam hati. Nah, ini orang yang berpikirnya lurus, hatinya suci, orangnya rendah hati, meskipun dicaci maki, merasa damai. Nah, kebanyakan dari kita kan sulit. Nah, pengen sekali membalas. Karena tadi orang yang merasa hatinya damai atau rendah hati tadi mempercayakan semuanya kepada penyelenggaraan ilahi.
Siapa yang tidak akan marah kalau orang berbicara menjelekkan kita? Siapa yang tidak sakit hati jika orang berbicara di belakang kita? Santo Eleazar mengajarkan, jangan pikir bahwa saya tidak pernah mengalami hinaan. Saya sungguh merasakannya. Tetapi dengan diam, saya berpaling pada Yesus yang di kayu salib dan terus memandang Dia sampai jiwa saya menjadi tenang. Santo Eleazar ketika dia mengalami hinaan dalam pergulatannya atau dalam pewartaannya, dia tidak lekas marah, tetapi dia berpaling pada Yesus yang terpaku di kayu salib. Memandangnya terus seperti kita memandang sakramen kudus tadi sampai jiwa kita merasa tenang. Kalau jiwa kita tenang, kita bisa menyampaikan atau memandang yang tadi menjadi konflik tadi, pokok perkara tadi, dengan cara berpikir yang lain, cara pandang Allah sendiri. Yang ketiga adalah perwujudan kasih. Ada orang berpikir bahwa punya pikiran buruk terhadap orang lain itu tidak apa-apa selama ia menyimpan untuk dirinya sendiri. Seringkali kan kita berpikir seperti itu. Punya pikiran yang jelek pada orang lain, pokoknya nggak diungkapkan ya sudah, saya itu kan nggak masalah Romo, enggak ya. Harus diingat apa yang disimpan di dalam pikiran akan mempengaruhi perkataan perbuatan kita. Jadi cara pandang kita yang buruk terhadap seseorang mempengaruhi cara pikiran kita dan pasti juga terwujud lewat perkataan dan perbuatan kita sendiri. Santo Alfonsus Maria de Ligori mengatakan, berusahalah menyingkirkan semua penghakiman, kecurigaan, keraguan, karena biasanya ini membuat kita marah dan benci. Kadang tindakan yang kasar dan tidak hormat menyulut kemarahan, lebih dari bahasa yang menghina. Mungkin kita tidak mengatakan apapun yang kasar, tapi kasarnya perilaku juga menimbulkan masalah. Mungkin kita tidak apa ya berbicara kasar dengan segala macamnya gitu. Tetapi dengan perilaku kita yang kasar itu juga menimbulkan masalah. Sama dengan tadi lewat kata-kata tadi. Jangan simpan amarah. Ini ya. Santo Paulus dalam Efesus tadi ayat 4 26 sampai 27. Boleh marah tetapi jangan berdosa. Jangan simpan kemarahanmu sampai matahari terbenam dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, ya toh. Ini nasihat yang sering kali kita dengar. Kalau marah boleh, tapi kalau pas matahari sudah terbenam harus selesai, harus berdamai. Karena kalau dalam kegelapan itu memberi kesempatan kepada iblis. Karena orang yang marah pasti tertutup hatinya, gelaplah hatinya. Ya, dalam buku The Spiritual Life menuliskan marah diperbolehkan jika didorong oleh kasih. Yesus marah ketika bait Allah itu dijadikan tempat berjualan, ya toh? Dia menyingkirkan semuanya itu karena melihat ada praktek-praktek yang tidak benar. Nah, tetapi marah tidak diperbolehkan jika disebabkan oleh kebencian yang terus dipelihara dalam hati. Maka kita harus hati-hati menunjukkan kesalahan dan kekurangan orang lain karena sebagian besar orang sulit menerima. Sebenarnya kita ingin sayang kepada dia untuk menegur atau apa, takut kalau dia marah. Maka hati-hati untuk menegur atau menasehati. Maka baik tadi ketika kita punya cara pandang yang baik dan hati kita tidak diliputi oleh kebencian, pasti kita akan bisa secara objektif melihat masalah itu dan memberikan kepada orang lain masukan itu tanpa harus marah, ya. Maka sangat bijaksana kalau kita sabar, rendah hati, penuh pengertian. Santo Faustina pun juga mengajarkan untuk selalu berbelas kasih kepada sesama lewat kata. Kalau kata tidak bisa, lewat perbuatan kasih. Kalau perbuatan kasih tidak bisa, maka kita doakan. Karena doa menembus ruang dan waktu.
Dalam Amsal 15 ayat 32 dikatakan, orang yang tidak mau ditegur tidak sayang pada jiwanya sendiri, tetapi orang yang memperhatikan teguran memperoleh pengertian. Jadi semuanya itu untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Jangan sampai jiwanya itu jauh dari Allah yang diliputi kebencian dan kemarahan. Kemarahan sering mengarah pada kebencian, dan kebencian mengarah pada perpecahan dan konflik. Oleh karena itu, Allah tidak senang jika kita memelihara perasaan-perasaan negatif. Allah adalah kasih, damai, kesatuan, bukan Allah konflik dan perpecahan. Maka Ibu Bapak, kalau kita membangun hidup berkeluarga, ingat ya bahwa Allah adalah kasih, bukan Allah konflik dan perpecahan. Santo Paulus kepada umat di Kolose menasihati, singkirkanlah semua kemarahan, murka, fitnah, omong kotor yang keluar dari mulutmu. Kolose 3 ayat 8. Dalam Timotius 2 ayat 8 pun juga kita menemukan, aku ingin supaya di mana saja orang harus berdoa dengan mengangkat tangan yang kudus tanpa kemarahan atau pertengkaran. Kita tidak dapat berdoa dengan baik jika hati kita penuh dengan kepahitan dan kemarahan, ya. Bagaimana mengalahkan kemarahan juga dengan penyangkalan diri. Kita sering membenarkan kemarahan kita. Kita berkata bahwa kita mempunyai hak untuk mengeluh karena orang lain sudah tidak adil melukai kita. Suara kita meninggi karena ia merendahkan kemampuan kita. Karena kita menerima tuduhan palsu, karena dia hanya melihat kesalahan kita saja. Dan banyak alasan lain yang bisa kita jadikan sebab, ya. Lalu kita berusaha menunjukkan pada orang itu bahwa kita tidak menyukai dia, tidak mau lagi berurusan dengannya, tidak mau bersahabat lagi. Kita ingin membuktikan bahwa dia yang bersalah, tidak mau mendengarkan penjelasan apapun. Nah, di sini kita memupuk kemarahan, kebencian diri kita, dan membenamkan diri dalam kepahitan. Sirak 27 ayat 30, di sana dituliskan, murka dan kemarahan adalah hal yang menjijikan, namun para pendosa mendekapnya. Loh, ya toh? Sebenarnya ini tidak boleh, tapi kita senang mendekapnya, menyimpannya dalam hati. Sehingga kita itu ngomong kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih kok beban saya berat? Ya karena tadi kita menambahi dengan kemarahan dan yang lain. Kita tidak mau melepasnya, tidak mau nanti mengampuni dan sebagainya. Karena kita mendekapnya terus, dibawa kemana-mana seumur hidup kita. Kardinal Bellarminus menasihati, 1 ons kasih lebih berharga daripada nalar sebanyak 100 mobil. Nah, ini hanya sebuah perumpamaan. 1 ons kasih lebih berharga daripada banyak nalar, alasan, dan sebagainya. Pengertian tentang kemarahan, tetapi dia tidak bisa mengontrol atau mengendalikan amarahnya. Ya. Santo Alfonsus Maria de Ligori menambahkan, yang harus kamu tekankan adalah melakukan kasih untuk menyenangkan Allah. Meskipun kau sendiri harus mati dan menderita. Ingat, seperti Tuhan Yesus sendiri yang mengedepankan kasih. Didera, disiksa, seperti tadi kita menjalani jalan salib, ya, untuk menebus semua dosa-dosa kita. Nah, Tuhan Yesus mati menderita untuk kita. Karena dia mengedepankan kasih. Dia teladan kasih itu sendiri. Melakukan kasih berarti menyangkal diri. Melakukan kasih berarti tidak bersikap dingin kepada orang yang menyakiti kita, melainkan ramah padanya. Berbicara yang baik tentang dia, sabar terhadap dia, mengampuni dia, mendoakannya agar dia tetap sehat sejahtera. Seperti dalam nasihat Tuhan Yesus, berdoalah terhadap musuh-musuhmu, ya. Dalam Bapa kami juga seperti kita mengampuni diampuni Allah sendiri, ya. Ini tidak mudah Bapak Ibu, saya yakin.
tapi Allah memberikan rahmat yang cukup kepada orang yang hidup dalam kasih-Nya. Mengapa sih? Dalam kitab suci tadi dinasihati banyak sekali tentang kasih, ya toh kebijaksanaan, untuk sabar, mengampuni, mendoakan dan sebagainya. Dan ini menjadi tuntunan kita dan kita diberi rahmat oleh itu untuk mampu menjadi agen cinta kasih ini. Yang keenam adalah pengampunan. Mengapa kita harus mengampuni musuh, orang yang menyakiti hati kita? Kita harus mengampuni mereka demi kesehatan jiwa kita. Kenapa? Karena kalau kita marah, sebenarnya kita merusak diri kita sendiri. Kemarahan menyebabkan, ini kalau dilihat dari itu ya, penyakit-penyakit itu ya, sakit mah, gitu. Karena marah terus, tidak mau makan, ngambek, sakit mah, migrain, gitu. Nah, nanti bisa dilihat ya, dideteksi. Ini jangan-jangan memendam marah ini kalau sering migrain. Serangan jantung, sakit gigi, kelelahan, depresi, tidak bisa tidur, tidak punya nafsu makan. Nah, ini biasanya ada hubungannya juga dengan kemarahan. Kalau kita mau hidup sedikit lebih lama dan hidup dengan damai, jika kita tidak mau masuk rumah sakit, kita harus belajar mengampuni mulai dari sekarang. Mengampuni, ya. Memang mudah dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan kalau tidak punya perjuangan, komitmen, dan juga tadi mengandalkan kekuatan Allah agar kita terbebas dari belenggu dosa. Santo Paulus menasihati kita, jangan simpan kemarahan sampai matahari terbenam, atau kamu memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkanmu. Kalau pertengkaran-pertengkaran kecil dibiarkan dan tetap tinggal dalam pikiran itu, akan menggerogoti kita seperti asam membuat keropos sebuah logam. Jadi kalau misalnya pertengkaran terus sudah didiamkan saja, jadi ini mendem jero ya. Nah, ini menyimpan dalam hati gitu. Bukan seperti Bunda Maria, tapi ini menyimpan dalam hati karena kesalahannya sendiri. Terus itu, maka seperti asam yang membuat keropos sebuah logam akan menjadi bom waktu ketika ada kesempatan untuk membalas, waduh, menjadi litani daftar kesalahan. Tetapi harus didialogkan dengan menghadirkan Kristus di dalamnya. Didialogkan ya. Kalau saya seringkali membuat akronim ya, dia, lo, gue. Jadi tidak hanya lo dan gue, tetapi ada dia. Siapa dia itu? Yesus. Jadi Yesus yang menjadi pusat hidup kita, harus di tengah-tengah kita. Memang semua yang terjadi dirasakan berat. Orang konflik hidup menjadi berat. Tetapi ketika kita bisa mengubahnya menjadi berkat, jika Kristus kita tempatkan di tengah-tengah hidup kita, yaitu berat jadi berkat. Maka mari kita belajar untuk saling mengampuni, supaya kemurahan Allah terpancar dalam diri kita, seperti kita lebih dahulu diampuni Allah. Dalam Koronka kan kita juga meminta pengampunan kerahiman Allah sendiri. Ketika kita menyadari dari bangun tidur sampai siang hari ini, nanti sampai malam kita introspeksi, pasti tidak luput dari kesalahan. Tapi Allah itu Maha Rahim, maka jangan sampai menyimpan kemarahan itu karena menutupi kerahiman Allah. Ya, Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan menjadi putih, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, ini butuh kerelaan, keikhlasan untuk menerima, tapi jangan menyimpan semuanya dalam hati. Karena di dalam bait roh diri kita ini, hendaknya Allah yang bertata, bukan kemarahan, bukan menyimpan semua kebencian, lalu sakit hati di dalamnya, seperti gudang penyimpanan penyakit. Tapi kita ingin bait Roh Kudus ini adalah Allah tadi Sanggar Maha Kudus sendiri yang bertata sehingga kita mau menjadi agen kasih
mau mengampuni. Ya, setiap hari, meskipun saya bukan devosan kerahiman ilahi gitu ya, saya koronka setiap hari, tapi juga saya menambahkan, saya menemukan sebuah doa yang bagi saya itu bagus ya. Ini doa dari Santa Faustina kan? Mohon rahmat belas kasih, berbelas kasih pada sesama. Mengapa? Karena kata-katanya Santa Faustina menggambarkan bahwa semua indrahnya ini kalau itu dipakai dengan penuh belas kasih, maka kita mempunyai hati seperti hati Allah. Misalnya ya, di situ dikatakan, ya saya nggak baca semua ya, yang saya kasih tebal saja. Ya Tuhan, bantulah agar mataku selalu terang dalam berbelas kasihan, supaya aku tidak curiga, tidak menilai seorang pun secara lahiriahnya, tetapi memandang jiwa sesamaku dengan indah dan siap menolong mereka. Nah, ya toh, kita kan sering curiga, entah terhadap pasangan, anak, atau yang lain, atau saudara di komunitas. Tapi minta kepada Tuhan supaya memandang jiwa sesamaku dengan indah dan siap menolong mereka. Telinga, bantulah aku agar telingaku peka dan berbelas kasihan untuk siap melayani kebutuhan sesamaku yang sedang dalam kesulitan. Tidak menulikan telinga kita. Lidah, bantulah aku agar lidahku selalu lembut dalam berbelas kasihan, agar aku tidak berbicara buruk mengenai sesamaku, tetapi mengucapkan kata-kata yang menghibur dan membangkitkan kepada sesamaku. Dibangkitkan, diberi harapan, disupport supaya bertumbuh berkembang, mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan. Tangan, bantulah aku agar tanganku selalu ringan berbelas kasihan untuk melakukan perbuatan yang baik kepada sesama, walaupun pekerjaan itu memberatkan dan meletihkan. Ya. Lalu kaki, bantulah aku agar kakiku selalu cepat berbelas kasihan, agar aku selalu bergerak cepat dalam memberikan pertolongan pada sesamaku. Semoga aku dapat menguasai keletihan dan kelelahanku dalam melayani sesamaku. Meskipun sudah capek, tapi ketika ada ketergerakan hati, saya harus menolong, memberikan pertolongan, menguasai keletihan, kelelahan sendiri. Semuanya itu demi Kristus, ya, yang terwujud dalam iman kepada sesama. Hatiku, bantulah agar hatiku selalu tulus dan berbelas kasihan, agar aku selalu peka akan tangisan sesamaku dan tidak mengeraskan hatiku dalam berbagi kasih dengan siapapun juga. Semoga hatiku selalu tulus dalam membantu mereka. Tulus, ya, membantu mereka, tidak mencari pamrih, tidak ada embel-embel yang lain. Maka di situ dikatakan oleh Santa Faustina, izinkan aku tinggal dalam hati Yesus yang marahim, kuatkan hatiku saat dalam penderitaanku sendiri. Biarlah kerahimanmu tinggal di dalam diriku selamanya. Begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita memelihara marah, maka rahmat aliran apa kasih itu tidak ada dalam diri kita karena tertutup. Tetapi kalau kita sungguh bisa mengampuni dalam berbuat kasih, maka rahmat Tuhan itu senantiasa dicurahkan. Dia akan memimpin kita ke arah hidup yang penuh kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Laurentius atas renungannya yang sungguh menguatkan kami. Romo, kami mohon berkenan untuk memimpin doa penutup sekaligus memberikan berkat penutup. Baik, mari kita menundukkan kepala, kita sadari kehadiran Allah yang memberikan rahmat-Nya kepada kita untuk mengatasi segala kelemahan kita, karena kerahimannya tanpa batas dan Dialah Allah yang sungguh-sungguh Immanuel beserta kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah sumber kehidupan dan kerahiman ilahi, Engkau memberikan kasih kepada kami. Engkau memberikan kami kehidupan untuk senantiasa kami jalani. Kami sadar Tuhan, dalam persiaran hidup ini banyak sekali
kerapuhan di dalam hati kami. Banyak sekali kelemahan-kelemahan yang kami alami. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu hidup kami. Bantulah hidup kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi masyarakat yang ada di sekitar kami, bagi komunitas ini. Ya Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami untuk menjadi agen cinta kasih. Bantulah kami untuk mampu menyadari akan indahnya kasih-Mu, kehadiran-Mu sendiri, agar kami mampu mengampuni seseorang yang bersalah kepada kami, seperti kami sendiri Engkau ampuni, tanpa memandang besarnya kesalahan dan kerapuan kami. Bantulah kami Tuhan, agar seperti Santa Faustina yang senantiasa menjadi agen berbelas kasih, bantulah kami juga memanfaatkan apa yang Kau berikan, talenta-talenta. Anugerah ini kami boleh manfaatkan agar kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama. Semua ini kami aturkan kepadamu, Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu, Dan Dan bersama bersama rohmu. semoga kita semua, hidup karya kita, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita masing-masing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makasih. Makasih Romo. Makasih. Makasih Romo.